bertemu lagi dengan Ki Blangkon Humas. Saat ini saya akan meliput kegiatan yang ada di sebuah instansi pemerintah. Ikuti perjalanan saya. Ajun Komisaris Besar Polisi Syamsul Huda, SIK SHMSI, lahir di Banjarnegara pada tanggal 4 Juni 1979. Berasal dari sebuah keluarga yang sederhana, dari seorang ayah bernama Ahmad Subarkah Al-Slamet dan ibu bernama Warsati. Adalah putra keempat dari 4 bersaudara, merupakan sosok pemimpin yang ramah dan humanis serta humoris. Bercita-cita menjadi polisi sejak di bangku TK Cokro Aminoto dan pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Semarang 1 serta Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 1998, beliau lulus dari SMA Negeri 1 Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah dinyatakan lulus SMA, langsung mendaftarkan diri untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang polisi dengan mengikuti pendidikan pembentukan kepolisian di Akademi Kepolisian Akpol pada tahun 1998 sampai tahun 2001, yang mana menjadi salah satu lulusan terbaik 10 besar dari 205 Taruna Akpol Angkatan 33 dengan nama Batalion Sarja Arya Racana. Mengawali berkarir di kepolisian setelah lulus Akpol 2001, Ajun Komisaris Besar Polisi Syamsul Huda, SIK SHMSI, ditugaskan sebagai KSPKT dan Panit 2 Satreskrim Polres Langkat, Polda Sumatera Utara. Pada tahun 2005 dipercaya sebagai pengasuh pembentukan Akademi Kepolisian dengan jabatan Dantontar 1 Ki 2 Den 10 Akpol serta Dantontar 1 Ki 3 dan tingkat 2 Akpol sampai tahun 2006. Bulan November tahun 2006, beliau dimutasi kembali ke Polda Sumatera Utara sebagai penyidik Sat4 Ditreskrim. Dan pada tahun 2007 menjalankan pendidikan PTIK STIK Angkatan 49 sampai tahun 2008. Di akhir masa pendidikan PTIK STIK, beliau mengikuti seleksi penerimaan penyidik pada KPK dan dinyatakan lulus. Sehingga selesai pendidikan, beliau bertugas di KPK sebagai penyidik muda Direktorat Penyidikan Deputi Penindakan KPK yang sukses menangani beberapa kasus selama berdinas di luar struktur Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Selama berdinas di KPK, beliau menyelesaikan S1. Tahun 2013, beliau memutuskan untuk kembali ke Kesatuan Polri dan menduduki jabatan Kanit Subdit 2 di Treskrimsus Polda Metro Jaya, dan di tahun yang sama mendapatkan promosi jabatan sebagai Kanit Subdit Harda di Treskrim Polda Metro Jaya. Pada tahun 2016, beliau telah menyelesaikan pendidikan S2 dan juga mengikuti seleksi pendidikan Sespimen dan lulus sebagai siswa Sespimen di Krek Angkatan 57. Setelah selesai mengikuti pendidikan Sespimen di Krek Angkatan 57 selama 7 bulan di Lembang, AKBP Syamsul Huda SIK SHMSI mendapatkan penugasan sebagai Kanit 1 Subdit 3 di Tipideksus Bareskrim Polri sampai tahun 2018. Kemudian mendapatkan promosi jabatan selanjutnya sebagai Kanit 5 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Berdasarkan Kep 229 2 Romawi 2020, tanggal 3 Februari 2020 menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, Polda Jawa Barat. Selama kurang lebih 11 bulan menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Syamsul Huda, SIK SHMSI, banyak hal yang sudah dilaksanakan dan dilakukan sebagai prestasi dan karir.
diantaranya membangun rusus aspal kerucuk dan taman lalu lintas yang diresmikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat. Dalam hal pengungkapan kasus, diantaranya yang terbaru dan menonjol yaitu kasus curanmor dan sindikat pengganjal mesin ATM, serta peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 230,12 gram, jenis tembakau gorila sebanyak 861,3 gram, dan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin sebanyak 85.000 butir. Keributan antar warga yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota dapat diatasi dengan baik. Inovasi berikutnya, Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda, SIK SHMSI, membuat kolam lele serta tanaman hidroponik untuk mendukung program ketahanan pangan. Masyarakat dampak COVID-19 juga tidak luput dari perhatian beliau dengan memberikan bantuan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat bertajuk Selasa Berbagi dan Jumat Berkah berupa paket beras. Hal ini dilakukan oleh beliau sebelum ada program bantuan dari pemerintah. Kepedulian terhadap anggota Polri dan ASN yang mengalami sakit menahun diwujudkan dengan melaksanakan anjang sana dan memberikan semangat serta bingkisan dengan berkunjung ke rumah-rumah anggota. Dalam hal inovasi dan perubahan, Polsek jajaran pun mendapat perhatian dari Kapolres Cirebon Kota, AKBP Syamsul Huda SIK SHMSI dengan meresmikan ruang pelayanan Satreskrim dan ruang Bayangkari Polsek Utara Barat, serta Aula Gunung Jati Guyuk Polsek Gunung Jati. Selain itu, prestasi di bidang administrasi, Polres Cirebon Kota meraih penghargaan sebagai juara 1 pelaksanaan anggaran IKPA terbaik tahun anggaran 2020 Mitra Kerja KPPN Cirebon dan penghargaan sebagai juara 3 kategori input data pada aplikasi e-mental bidang program psikologi, dan di fungsi lalu lintas mendapatkan juara kreatif dalam rangka lomba RSPA Road Safety Partnership Action Polda Jawa Barat. Bangunan dan ruang kerja Makopolres Cirebon Kota juga menjadi target renovasi, diantaranya ruang Aula Sanika Satyawada, kantor Sat Narkoba, kantor Humas, dan kantor Bayangkari. Untuk bertemu ada pergi untuk perpisahan, dan ada damai untuk air mata. Kami bangga dan kami doakan semoga Ajun Komisaris Besar Polisi Syamsul Huda, SIK SHMSI, senantiasa sukses dalam berkarir dan menjadi pimpinan yang amanah. Selamat datang Ajun Komisaris Besar Polisi Imron Ermawan, SHSIK MH di Kota Cirebon. Selamat menempati jabatan baru sebagai Kapolres Cirebon Kota. Semoga diberikan kelancaran dan dapat membawa kemajuan bagi Polres Cirebon Kota. Bakso unyil, miongklok, dawet, kesanipun nggih kangge tiyang sepuh nggih raos bangga nggih, raos seneng mboten nginten badhe dados Kapolres ngaten, tapi pesenipun nggih ampun tilar salat ingkang limang ingkang gangsal wekdal ngaten nggih, ampun napa sanipun terlalu napa nek kalih sedherek sih sae ngaten nggih, kalih mbayu-mbayunipun nggih agrab, tapi nggih bilih wonten napa saranipun ampun terlalu bangga lah nggih, kedah dipun syukuri ngaten, pun syukuri saged dados Kapolres ngaten nggih. Kangge tiyang sepuh nggih ndongaaken mugi-mugi pikantuk perlindunganipun saking Allah, ngaten pikantuk hidayah, pikantuk hidayah lan tansah dipun lindungi lah kalian ingkang Maha Kuasa ngaten.
Ada sih, sebenarnya sih kesehariannya ya biasa aja, umumnya anak remaja ya. Cuma ada kejadian waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu semester 2 atau gimana, itu nilainya jatuh. Nggak tahu penyebabnya apa, tapi betul-betul jatuh. Akhirnya dimarahi sama kakak, sama suami saya. Itu malah justru setelah dimarahi dia ngumpet di kamar, nggak keluar kamar, tapi ternyata dia belajar. Semester berikutnya nilainya jauh melonjak tinggi. Nah, itu ternyata dia diamnya itu dia memperbaiki diri. Itu Samsul seperti itu. Sudah dulu anaknya ya diam tapi lucu begitu ya. Kalau pulang kalau sekolah tuh diantar sama ibunya, saya ingat. Kadang-kadang sama kakaknya diantar. Ya kanca teman bolang lah istilahnya, kalau zaman sekarang itu bolang. Dulu kan sering main di sungai, itu mancing belut di sawah. Iya itu, terus main apa burung dara, terus dus-dusan di sungai itu biasa sama Mas Huda. Yang bikin gemes itu kalau sudah ngaji itu kan istilahnya udah nata turutan, bahasa sini turutan apa juz amma itu. Lah itu malahan pergi bolang sama Usman namanya itu dulu. Saya mewakili orang tuanya, dan saat itu saya ingat sekali Akmil sedang siaga 1, tetapi karena Samsul Huda adalah merupakan ponakan saya sendiri dan saya juga memposisikan sebagai orang tuanya Samsul Huda, dalam kondisi siaga saya udah izin kepada atasan saya tetapi tidak diizinkan. Tapi karena ini adalah merupakan panggilan dari hati saya sendiri untuk mewakili kakak saya yang ada di Semarang, karena waktu itu ada undangan untuk hadir saat itu untuk mendampingi kakak perempuan saya. Nah, sampai di Akpol saya bisa hadir, tapi konsekuensinya sekembali saya dari Akpol, saya karena dalam kondisi siaga 1 saya pergi ke Semarang, akhirnya saya ditindak dan waktu itu saya disuruh naik pohon ya, karena tindakan sebagai militer saya naik pohon demi Samsul Huda, dan tidak sia-sia. Ternyata Samsul Huda itu mempunyai kemampuan di atas rata-rata ya. Pada saat Akpol, Samsul Huda mempunyai ranking 9. Untuk kesan-kesannya selama ini untuk pribadi Samsul sendiri sama keluarga betul-betul care, sama Mbak Yunya juga. Kalau ada Mbak Yunya istilahnya perlu bantuan, dia tuh cepet tanggap gitu ya. Jadi kalau sama keluarga memang betul-betul perhatian, sama orang tua juga begitu. Kalau untuk pesan-pesannya, semoga tetap amanah menjabat Kapolres yang akan datang, dan semoga selalu dilindungi Tuhan, selalu sehat. Pokoknya untuk keluarga semuanya diberi kesehatan dan kemudahan. Ya, bagi saya sebagai guru TK-nya, dan ibu kan saya yang sudah tua, saya alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Mas Huda bisa jadi orang. Orang ya alhamdulillah Mas Huda ya berbakti pada orang tua, berbakti kepada keluarga, bangsa dan negara. Ya, yang saya harapkan Mas Huda insya Allah jadi pemimpin, insya Allah pemimpin yang jujur, pemimpin yang lurus, dan selalu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan go Mas Huda guys, siji ya jadi pejabat ya sing amanah, kedua ya sing eman karo anak buah aja ngomai ya boy, istilahnya pahale pada brayan sing apik. Setinggi-tingginya pangkat dan jabatanmu, kamu harus tetap ingat orang-orang yang telah membesarkanmu.